Perkenalkan, kami dari Brand Analytic. Sebelumnya, saya dari tim riset Brand Analytic, yaitu Atak Dayhati dengan NIM 12012231132 dan juga rekan saya Tina Nurina dari NIM 12012220130. Jadi, di era media sosial seperti sekarang, kita menggunakan media sosial di setiap harinya. Ironinya, kita menggunakan media sosial saat kita bangun tidur, saat kita sedang makan, maupun saat kita sedang bersantai. Tetapi, coba bayangkan pada saat kita melihat media sosial, mungkin kita bisa lihat TikTok. Yang pertama kali kita lihat itu bukan food vlogger, bukan beauty vlogger, maupun video-video lucu. Tetapi yang kita lihat adalah seorang influencer ataupun orang yang membeli barang thrifting dan menguploadnya di media sosial. Sehingga banyak Gen Z yang melihatnya, meng-share-nya, maupun membagikan rekomendasi toko online thrift kepada yang lainnya. Kemudian menurut Journal of Global Fashion Marketing, Gen Z cenderung mengadopsi thrift shopping bukan hanya karena nilai keberlanjutan, tetapi juga karena faktor harga dan pengaruh sosial dari komunitas online. Jadi kita lihat bahwa Gen Z itu cenderung bukan hanya karena nilai berkelanjutan, tetapi juga ada harga dan juga pengaruh serta komunitas online di media sosialnya. Kita juga tahu bahwa Liora itu telah melakukan kampanye Liora Goes Green, tetapi hasilnya apa? Hanya sebanyak 38% produknya yang terjual tanpa diskon. Jadi kita ingin tahu nih sebenarnya apa sih yang bikin Gen Z itu membeli? Apa karena memang sustainable-nya, atau karena memang pengaruh media sosial, ataupun karena pengaruh komunitas online-nya? Selanjutnya, tujuan kita dari masalah ini yaitu untuk mengetahui nih dan membandingkan brand sustainable dan juga brand lokal seperti Liora. Kita juga bukan hanya menebak-nebak, kita menggunakan data yang real, tidak hanya menebak, untuk mengetahui apa sih sebenarnya faktor utama dari Gen Z membeli thrifting. Apa karena memang sustainable, mereka peduli dengan sustainable, atau karena mereka melihat dari harganya, atau karena mereka juga dari komunitas-komunitas online seperti influencer-influencernya. Oke, data yang kita dapat yaitu metodologi dan profil responden. Sebanyak 337 responden dari mahasiswa Telkom University dari berbagai jurusan. Kita juga menggunakan skala Likert, menggunakan Google Form, yaitu untuk mendapatkan data dan untuk membandingkan, dan kita menyelaraskan antara pembelian fashionnya dan juga barang thrifting online shopnya. Kemudian temuan data yaitu cukup mengejutkan. Hal yang kita kira itu hal paling penting, yaitu Gen Z membeli thrifting karena sustainable, ternyata mereka itu membeli karena influencer peer. Jadi hal yang kita anggap penting di sini ya ternyata dari hasil observasi yang kita dapatkan itu berada di angka bawah dari target yang kita tentukan. Sehingga dapat kita lihat membeli thrifting itu bukan karena sustainable, bukan karena ekonomi innovatif, bukan karena platform trust, tetapi yang mereka beli itu karena influencer peer. Jadi tuntutan dan juga pengaruh dari si influencer. Selanjutnya, interpretasi data yang kita dapatkan yaitu dengan relevansi strategi branding. Dapat kita lihat sebelumnya bahwa yang kita pikir strategi branding kita sustainable itu cukup baik, ternyata malah berada di bawah rata-rata yang kita targetkan. Kemudian juga kita ada resiko gagal paham pada konsumen. Kita memberikan harga yang murah, tetapi Gen Z ini malah berpikir apakah murah ini worth it, ataukah barangnya bagus, atau karena harganya murah jadi ya kualitasnya tidak sebanding dengan harganya. Dan yang kita perlu adaptasi itu strategi komunikasi digital. Karena yang kita lihat sebelumnya bahwa Gen Z itu kan mempengaruhinya oleh influencer peer atau juga dari tekanan sosialnya. Jadi kita harus beradaptasi nih tentang strategi apa aja sih yang harus kita ambil ke depannya dengan memasukkan strategi komunikasi digital dan juga pada media sosial. Oke ya, saya akan melanjutkan tentang rekomendasi strategi dari permasalahan Liora ini. Jadi dari kami tim Brand Analytic, kita merekomendasikan yaitu membuat program atau event pada influencer lingkungan. Jadi lalu kita menjadikan brand ambassador seperti influencer Pandawara Group dan pacarnya Erika Ricardo si pelukis. Lalu kita akan melakukan endorse pada fashion influencer untuk seperti mix and match baju, dan actionnya dari influencer sendiri kita membuat penawaran seperti kita barter dari satu baju yang dibeli dari Liora, pembeli itu akan mendapatkan satu pohon gratis. Jadi kita secara tidak langsung mengajak para pembeli untuk mengikuti sustainability itu. Jadi seperti yang di TikTok ini nih, siapa sih yang nggak kenal sama
kami sebagai peng-share ini ikut secara tidak langsung mencintai alam kita dengan cara share ini. Namun kita mengganti dengan menawarkan satu baju brand Liora dengan satu pohon. Lalu kita juga menjadikan brand Pandawara Group. Siapa yang nggak kenal Pandawara Group yang kemarin baru aja dipanggil sama Presiden Prabowo kita untuk menjadi BA dari Liora sendiri. Karena Pandawara Group juga concern pada lingkungan, jadi sangat cocok untuk brand kita yaitu Liora. Lalu kita melakukan content mix and match. Jadi kita seperti memanggil konten-konten skena gitu untuk melakukan mix and match ketika mereka sedang di cafe. Jadi kan Gen Z ini FOMO ya sama fashion. Jadi itu bisa juga menarik para pengunjung atau pelihat brand Liora itu ikut tertarik. Oh, dia juga pakai nih, gue juga mau ikutan sama kayak dia. Lalu dampak bisnisnya itu apa sih? Dari program event satu baju satu pohon, kita meningkatkan brand value dan emotional attachment, membentuk image Liora sebagai brand yang peduli lingkungan, dan bukan hanya jualan murah aja. Lalu kita memicu word of mouth. Lalu yang kedua, kita menjadikan konten kreator itu sebagai brand ambassador, yaitu impact-nya apa sih? Meningkatkan kepercayaan pada brand atau trust kepada brand Liora, yaitu kita meningkatkan relevansi brand dan memicu word of mouth. Lalu yang terakhir itu dari dampak dari endorse influencer skena sendiri, kita mengubah persepsi bahwa pakaian ramah lingkungan bukan berarti membosankan. Skena kan outfitnya kece-kece nih kalau ke kafe, tapi dia memakai baju yang ternyata sustainability, ternyata nggak mencemari lingkungan. Jadi bukan hanya keren-keren doang, tapi kita nggak melihat alam. Jadi Gen Z itu bisa tertarik gitu loh karena outfit skena yang di kafe-kafe itu. Lalu kita meningkatkan interaksi di platform visual seperti TikTok dan Instagram juga, karena mereka kan sering posting di TikTok, bikin snapgram, bikin TikTok konten, joget-joget Velocity. Bisa tuh pakai brand baju Liora dari kami dan bisa juga meningkatkan, wah ternyata ada yang baju keren kayak gini tapi ternyata sustainability. Oke, jadi itu adalah rekomendasi dan dampak dari rekomendasi yang kita tim brand analitik lakukan pada permasalahan Liora sendiri. Jadi dari dampak ini kita udah mendapatkan engagement juga pada media sosial, tetapi kita juga bukan hanya sekedar brand yang menjual baju, tetapi kita juga menjual budaya dan culture. Sehingga kita juga dikenal bukan brand yang menjual baju aja, tapi kita juga menjual budaya dan juga culture yang kita bentuk dari brand itu sendiri. Oke, selanjutnya statement penutup dari kami. Gen Z gak penting mahal, Gen Z gak penting murah, Gen Z yang penting worth it. Dan worth it itu tidak selamanya tentang harga, worth it juga menurut Gen Z itu bisa juga tentang kontribusinya dia, tentang apa yang dia pakai, dan tentang apa yang dilakukan keberlanjutannya. Jadi keputusan ada di tangan Liora, apakah ingin tetap menggunakan strategi yang bisa dibilang tidak mengikuti zaman, jadul, atau ingin mengikuti berkembangnya pergerakan Gen Z. Tapi harus diingat, Gen Z itu bergerak dengan sangat cepat, kita tidak boleh lambat, kita juga harus mengikuti pergerakannya sehingga kita bisa menjadikan brand yang maju dan juga dapat mengikuti perkembangan zaman para Gen Z. Baik, sekian presentasi pitching dari tim brand analitik. Sekian dari saya dan rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.